Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu dosen Bu Yunita dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis rekayasa mutu kami yang berjudul aplikasi metode FMEA, yaitu Value Mode and Effect Analysis pada UMKM Dimsum Happy. Oke, next. Kan dulu saya sendiri Angger dan teman saya Fatin, Ninis, Nina, Fitri, Mirza, Muksinin, dan Amel. Next, saya akan menjelaskan bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Next. Jadi usaha Dimsum Happy merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang produksi dan penjualan dimsum. Usaha ini mulai beroperasi pada bulan Februari 2025 dan menunjukkan potensi produksi yang cukup tinggi. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, terutama keterkaitannya dengan kualitas bahan baku ayam yang mempengaruhi mutu produk akhir. Nah, oleh karena itu diperlukan analisis kondisi usaha dan proses produksi guna untuk mengetahui permasalahan yang terjadi serta upaya pengendalian kualitas yang diterapkan. Next. Lalu yang kedua itu dari segi kondisi usaha. Nah, terkait dari hasil wawancara kemarin itu kita tanya-tanya itu, jadi di Dimsum Happy itu menjual kurang lebih 1000 piece dimsum per harinya dengan kapasitas produksi itu per 3 hari itu 3000 piece dimsum. Nah, bahan baku yang digunakan untuk pembuatan dimsum ini yaitu ayam, sayuran, tepung, dan MSG. Nah, untuk proses produksinya itu dilakukan secara manual dengan pembagian tugas yang jelas antar tenaga kerja. Untuk dari segi pengendalian kualitas itu dilakukan pada tahap produksi dan penjualan. Nah, di situ masih ada terdapat kendala tidak konsistensi pada kualitas bahan baku ayam. Lanjut. Adalah metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode observasi lapangan dan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui yang pertama observasi langsung proses produksi dimsum. Jadi kita satu kelompok langsung visit ke kedai Dimsum Happy. Terus yang kedua wawancara dengan tim produksi dan penjualan. Jadi kita melakukan wawancara dengan tim produksi dan tim penjual, yang dimana kita menanyakan terkait kualitas bahan baku yang dipakai seperti ayam, tepung, MSG, dan sayur-sayur untuk pembuatan dimsum. Terus yang ketiga ada pencatatan data produksi harian dan permasalahan kualitas. Terus yang terakhir ada analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tahapan proses produksi dan jenis permasalahan yang muncul. Next. Berikut untuk hasil data lapangan yang telah kita peroleh berdasarkan wawancara dengan komite UMKM Dimsum Happy. Beberapa data yang kita peroleh yaitu yang pertama pemilihan bahan baku ayam jadi titik kritis karena mempengaruhi tekstur dimsum. Jadi kalau ayamnya kurang fresh itu nanti dimsumnya itu jadi tidak tahan lama untuk digunakan stok 3 hari. Terus yang kedua ada ayam dengan kualitas buruk berakibat pada produk gagal dan hanya dapat dikonsumsi sendiri. Kegagalan akibat kualitas ayam terjadi sekitar 2-3 kali dalam sebulan. Akan tetapi dari pemilik UMKM Dimsum Happy ini sudah mengatasinya dengan menjalin kerjasama dengan pemasak ayam. Akan tetapi kualitasnya masih belum sepenuhnya konsisten. Yang selanjutnya ada tidak ditemukan human error karena pembagian tugas sudah jelas dan juga sudah ditetapkan SOP oleh pemilik UMKM Dimsum Happy sendiri. Jadi ada SOP-nya dan juga ada pengawasnya, sehingga untuk human error ini sendiri jarang ditemukan. Untuk selanjutnya yaitu kerusakan kemasan jarang terjadi karena selalu menggunakan kemasan baru. Dan yang terakhir, produk dengan tampilan buruk tidak dijual demi menjaga kualitas. Jadi ketika produk dimsum yang sudah matang itu tidak memenuhi standar mereka, maka tidak akan di-display seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu pengolahan data, di mana berdasarkan data dari lapangan, potensi kegagalan utama dianalisis sebagai berikut, yang mana failure metode utama kita yaitu kualitas pada dimsum ini menurun, ya. Di mana penyebab utamanya yaitu tekstur ayam yang tidak padat atau kualitas bahan baku tidak konsisten, ya. Di mana efeknya sendiri yaitu produk tidak layak jual atau kerugian bahan baku dan juga penurunan pada kepuasan konsumen sendiri. Dan untuk penilaian FMEA itu yang kita peroleh ada SOD yaitu severity yaitu 8 berdampak langsung pada mutu dan penjualan, occurrence yaitu 3 jarang namun tetap terjadi rutin per bulannya, dan yang ketiga D yaitu detection yaitu 4 masih bisa dideteksi saat pemilihan bahan tetapi tidak selalu gitu.
Untuk RPN sendiri, kita kalikan dari 8 tadi dikali dengan 3, dikali dengan 4, di mana memperoleh hasil yaitu 96. Nilai ini menunjukkan bahwa pemilihan bahan baku ayam sendiri merupakan resiko utama yang perlu menjadi prioritas dari pengendalian ini. Gitu. Pembahasan dalam analisis UMKM ini, hasil analisis FMIA menunjukkan bahwa tahap pemilihan bahan baku merupakan titik yang kritis dalam proses produksi dimsum happy. Meskipun kegagalan tidak sering terjadi, dampaknya cukup besar karena akan izin pada produk yang tidak layak dijual. Juga ditemukan human error karena menandakan bahwa manajemen tenaga kerja dan alur produksi sudah cukup baik. Namun ketergantungan pada pemasak ayam menjadi faktor eksternal yang sulit dikendalikan sepenuhnya. Upaya yang telah dilakukan seperti kerjasama dengan pemasak tetap dan seleksi visual bahan baku sudah tepat, tetapi masih perlu ditingkatkan, misalnya atas standar kualitas favoris atau supplier cadangan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis menggunakan metode FMEA, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, resiko utama pada UMKM dimsum happy terletak pada ketidakkonsistenan kualitas bahan yang berupa daging ayam. Yang kedua, nilai RPN sebesar 96 menunjukkan bahwa resiko perlu mendapatkan perhatian dan pengendalian lebih lanjut. Yang ketiga, proses produksi dan pembagian kerja sudah berjalan dengan baik dan minim human error. Dan yang keempat, peningkatan sistem pengendalian bahan baku sangat diperlukan untuk menjaga kualitas produk dan keberlanjutan usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.